Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat sendiri rumus di Microsoft Excel. Jadi nanti saya akan mempraktekkan cara membuat sendiri rumus di Microsoft Excel seperti halnya rumus-rumus yang sudah ada di Microsoft Excel. Di sini nanti saya akan contohkan untuk misalnya membuat rumus untuk mengambil atau menentukan predikat dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya dengan menggunakan acuan KKM. Nah, baik, yang pertama saya akan praktekkan secara manual ya, bagaimana untuk menentukan predikat dari nilai-nilai berdasarkan KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Nah, kalau secara manual berarti kita harus membuatkan tabel bantuan, di mana tabel tersebut untuk menentukan predikatnya. Misalnya acuannya KKM, misalnya KKM 70, nanti batas awal dari predikat C misalnya 70 sampai batas akhirnya berapa, nanti menghasilkan predikat C. Begitu juga seterusnya, misalnya predikat B dan predikat A. Nah, yang pertama berarti kita harus menentukan batas akhir dari predikat C ini. Nah, untuk membuat batas akhirnya berarti kita acuannya adalah KKM acuannya adalah 100 dikurangi KKM dibagi 3. Jadi 100 misalnya dikurangi 70, 30. Nah, 30 ini dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kita akan mengambil sebanyak 3 predikat, yaitu A, B, dan C. Berarti nanti 100 dikurangi 70 menghasilkan 30, 30 bagi 3 maka 10. Jadi nanti 70 tambah 10 maka menghasilkan 80. 80 ini menjadi batas akhir dari predikat C. Nah, kita gunakan rumusnya sama dengan KKM ya, ditambah buka kurung 100 dikurangi lagi KKM ya, bagi 3, maka hasilnya 80. Nah, kalau kita ganti KKM nya 71, maka menghasilkan koma atau angka desimal di belakang. Nah, supaya ini tidak menghasilkan angka koma atau berupa desimal, kita bulatkan dengan menambahkan rumus lagi di depannya, yaitu round ini untuk membulatkan angka sebanyak yang kita inginkan. Kita tidak ingin ada angka koma atau desimal, maka kita buat 0, enter ya. Nah, maka seperti ini ya. Nah, jadi 71 sampai 81 menghasilkan C. Nah, untuk predikat B berarti batas awalnya sama dengan ini ditambah 1 ya, maka 82. Batas akhirnya berarti kita buat lagi rumus sama dengan KKM ditambah ya, buka kurung 100 dikurangi KKM lagi bagi 3 ya, bagi 3. Nanti ini kita kalikan 2. Kenapa kita kalikan 2? Karena predikat B ini kan berarti 2 kali dari banyaknya interval di predikat C. Kalau tadi banyaknya interval itu 10, berarti di predikat B ini 10 kali 2 jadi 20. Berarti kita kali 2 nantinya ya. Nah, sebelum kita kali 2 kita tambahkan tanda kurung lagi ya, supaya yang di dalam kurung ini bisa diproses lebih awal ya. Terus kita kurungi lagi kali 2. Nah, seperti ini rumusnya. Sudah enter.
supaya bulat, kita tambahkan lagi rumus row di depannya, kita bulatkan sebanyak 0 ya. Nah, yang ini sama, berarti ini kita tambahkan 1, jadi ini 100, kita ketik saja. Nah seperti ini ya, kita sudah tahu tabelnya, rentang predikatnya dari 70 sampai 80 C, 8190 B, 91 sampai 100 A. Jadi kalau kita ganti misalnya KKM nya jadi 75, maka berubah rentangnya ya. Kita ketikkan 80, maka berubah juga rentangnya. Baik. Nah, kalau sudah kita dapatkan tabel ini, maka kalau kita ingin mengambil predikatnya, maka kita gunakan rumus VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung ini V10 ya, V10. Nah ini tabelnya kita blok, kita kunci dengan F4, terus data yang kita ambil predikat berarti kolom 1, 2, 3, 4, terus kita ketik terus, setelah itu tutup kurung enter, maka 70 itu predikatnya C, kita tarik ke bawah. Nah, 73 masih C ya, karena berada dalam rentang antara 70 sampai 81 sudah B, 83 B, 91A, 92A. Kita ganti KKM nya, maka dia juga akan berubah. Nah itu secara manual. Nah kalau secara manual ini agak panjang langkah-langkahnya, jadi kita harus membuat tabel rentang ini dan kita harus membuat lagi rumus VLOOKUP, jadi agak bertele-tele. Nah saya inginnya menggunakan rumus sendiri, jadi sekali kita ketik rumusnya nanti muncul predikatnya. Nah bagaimana caranya? Nah, kita gunakan PBA makro Excel, kita coding dulu ya. Nah kita klik menu developer, nah, kita masuk ke Visual Basic, terus nanti kita insert modul. Nah, nanti muncul di modul ini untuk mengetikkan kode-kodenya, bahasa-bahasa Visual Basicnya. Nah ini sudah ada, sudah saya buatkan Visual Basicnya. Baik. Nah bagi yang belum belajar dan belum punya dasar-dasar PBA Max Excel, silakan dipelajari. Nah di sini saya awali dengan kata function. Function ini adalah fungsi ya, untuk membuat rumus sendiri. Kita ketik function. Nah nama rumusnya kita ketikkan. Kalau kita ingin membuat rumus KKM, berarti kita ketik rumus KKM atau apa terserah ya. Nanti nama function ini akan menjadi nama rumusnya dulu. Sama halnya seperti rumus sum, rumus aperage dan lain sebagainya. Nah setelah kita ketikkan function, nama functionnya apa, nama rumusannya apa, kita buka kurung. Di sini ada dua variabel, yaitu sebagai nilai dan sebagai KKM. Nah ini yang menentukan nanti pengambilan predikat itu apakah A, B, dan C, dan D ya. Kita ketik nilai sebagai integer. Nilai ini nanti nilai yang akan kita uji ya. S itu sebagai integer, itu sebagai angka, koma, KKM juga sebagai kunci, S integer sebagai angka. Terus kita buat lagi deskripsi yang lain, dimension, hasilnya S sebagai string itu huruf. Jadi nanti hasil dari pengujian rumus KKM ini dari nilai dan KKM nanti menghasilkan predikat A, B, C, D. Nah A, B, C, D ini kan berupa huruf, maka kita
baru kita deskripsikan sebagai huruf, baru kita buatkan kriterianya. Nah, kriteria pertama, jika nilainya lebih kecil KKM maka J. Maka if jika nilai tadi, nilai yang kita uji lebih kecil KKM yang kita uji berapa KKM ini nanti terserah, dan maka hasil. Nah, hasil ini yang akan kita ambil nantinya sebagai hasilnya. Hasil sama dengan predikatnya D, karena berupa string huruf kita pakai tanda petik ya. Nah, berikutnya kriteria yang kedua yaitu nilainya C. RCIF, jika artinya RCIF itu selain dari ini maka nilai lebih kecil. Nah, ini kita masukkan batas akhir dari rentang predikat C. Sebenarnya saya ini mengambil rumus dari tabel tadi ya, ini. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Ini kita ambil saja rumusnya, kita masukkan jika nilainya lebih kecil sama dengan batas akhir predikat C itu, maka hasilnya C. Berikutnya untuk hasilnya B, predikat B, jika nilainya, nah ini kita ambil dari rumus predikat, kita ambil dari rumus batas akhir dari predikat B ya, kita ambil seperti ini rumusnya. Jadi banyaknya interval pada predikat C kita kali 2 karena untuk menentukan predikat B. Sedangkan untuk predikat A berarti kita buat lebih kecil aja dari 100, lebih kecil sama dengan 100 maka hasilnya. Nah, ini sudah masuk semua kriteria ketentuan predikat itu. Kalau sudah, kita akhiri dengan fungsi NIF. Kalau sudah, kita tentukan rumus KKM ini hasilnya sama dengan hasil. Jadi rumus KKM itu kita ambil hasilnya dari penentuan hasil masing-masing kriteria. Kalau sudah, akhiri dengan N function. Ini rumusnya silakan dipelajari. Ini sebagai contoh saja, bisa digunakan atau dikembangkan dengan rumus yang lain. Kalau sudah, kita uji menggunakan rumus tadi, berarti sama dengan kita ketikkan rumusnya, rumus KKM 40. Nah, tadi kan nilai, berarti nilainya ini, koma, titik koma. Nah, KKM nya ini kan tadi kita kunci dengan F4, itu terus. Jadi menghasilkan ini predikat C, kita tarik ke bawah. Nah, sama hasilnya. Jadi kalau tadi manual agak panjang, perlu tabel, rumusnya dibuat berkali-kali. Nah, kalau ini langsung satu rumus sudah menghasilkan predikat. Kita ganti misalnya 71, KKM sama ya, 72 sama hasilnya. 75 sama, 78 sama, 80 sama. Sebenarnya bisa kita ketikkan sendiri KKM nya dengan angka langsung, misalnya 80 sama hasilnya, atau nilainya juga kita ketikkan langsung sama, nggak harus mengacu kepada sel. Nah, ini rumusnya ya, itu saja, singkat sebenarnya, tapi kita harus tahu dasar-dasarnya ya. Nah, silakan dikembangkan sendiri sesuai kebutuhan. Ini sebagai contoh, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.